Memetakan kasus individu sudah, konseling individu juga sedang berjalan. Lalu apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk membantu peserta didik saya menyelesaikan masalahnya? Setelah melakukan sesi konseling dengan peserta didik, semakin banyak informasi yang pendidik dapatkan terkait perasaan dan jenis dukungan yang diharapkan peserta didik dari lingkungan sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, Ibu dan Bapak dapat membuat rencana tindak lanjut hasil konseling individu dengan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu peserta didik yang bersangkutan, wali kelas, orang tua, dan tenaga ahli jika dibutuhkan. Untuk membuat rencana tindak lanjut, Ibu dan Bapak dapat menggunakan bagian analisis masalah yang digunakan sebelumnya untuk memetakan masalah. Ibu dan Bapak dapat melihat kembali kesesuaian strategi yang dituliskan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil konseling. Selain itu, Ibu dan Bapak juga dapat mulai berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk merealisasikan strategi dan juga membuat kesepakatan bersama. Ketika melibatkan peserta didik, pendidik dapat menggunakan lembar rencana aksi untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat peserta didik lakukan untuk memecahkan masalahnya. Sedangkan ketika melibatkan orang tua, pendidik dapat memberikan referensi alternatif kegiatan yang dapat orang tua lakukan untuk mendukung kemajuan peserta didik. Misalnya seminar atau lokakarya yang bisa orang tua ikuti dan diskusi dapat dilakukan bersama-sama. Ibu dan Bapak, masih ingatkah dengan Ani yang sedang mengalami masalah akademik? Yuk, kita bantu membuat rencana tindak lanjutnya. Setelah sesi konseling individu bersama Ani, Bu Halimah melihat kembali kolom strategi dari bagian analisis masalah untuk meninjau ulang kesesuaian strategi yang dituliskan dengan hasil konseling. Dari poin-poin yang sudah dituliskan, Bu Halimah menambahkan poin sesi konseling lanjutan dengan tenaga ahli dan juga menambahkan agar orang tua Ani mengikuti seminar atau lokakarya untuk mendukung anak yang mengalami kecemasan berlebihan. Selanjutnya, Bu Halimah mengadakan diskusi terpisah dengan Ani, orang tua, dan juga wali kelas Ani untuk merealisasikan strategi yang sudah dituliskan. Bersama Ani, Bu Halimah mendiskusikan lembar rencana aksi. Di antaranya, mengikuti sesi konseling dengan psikolog untuk mengatasi kecemasannya, membuat jurnal untuk memahami perasaan diri, mengikuti pelajaran tambahan untuk beberapa mata pelajaran yang sulit, bertanya ketika tidak memahami pelajaran, mengikuti les pelajaran tambahan jika dibutuhkan. Dengan orang tua Ani, Ibu Halimah mendiskusikan bantuan yang Ani butuhkan dari orang tuanya seperti adanya les tambahan, membuat jadwal belajar bersama, dan juga dukungan dengan meluangkan waktu bersama Ani di rumah. Selain itu, Bu Halimah juga menyarankan dan memberikan referensi bagi orang tua Ani mengenai pelatihan atau seminar yang dapat diikuti. Bu Halimah juga memberikan rekomendasi seperti buku atau film yang dapat ditonton agar orang tua Ani dapat memahami persoalan yang dihadapi Ani. Terakhir, dengan wali kelas, Bu Halimah meminta bantuan untuk berkoordinasi dengan rekan guru mata pelajaran agar memberikan kegiatan berdiferensiasi dan menyesuaikan asesmen yang tepat dengan kemampuan dan kebutuhan Ani. Setelah berdiskusi secara terpisah, Bu Halimah menyusun daftar rencana aksi yang terdiri dari program atau kegiatan yang akan dilakukan, sasaran, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, ia mengundang kembali Ani, orang tua Ani, dan Pak Fajar untuk membuat kesepakatan jadwal dari rencana aksi yang sudah dirancang. Sebagai contoh, Ani akan melakukan pelajaran tambahan di sekolah. Sasarannya adalah agar Ani dapat mempelajari dan memahami materi dengan waktu yang lebih lama. Jangka waktu pelaksanaannya adalah di bulan September hingga November. Namun, akan tetap ada observasi secara berkala dalam dan setelah periode tersebut untuk melihat perkembangan Ani. Nah, Ibu dan Bapak, ilustrasi tersebut telah menggambarkan cara membuat rencana aksi dan kesepakatan bersama peserta didik, orang tua, dan wali kelas. Perlu diingat
bahwa dalam pelajaran merealisasikan rencana aksi tersebut, Bapak dan Ibu perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yuk, bantu peserta didik mengatasi masalahnya.